Hai friends, apakah kalian suka keju? Jo, suka keju nggak? Suka. Nah, jika kalian suka keju, apakah kalian tahu cara pembuatannya? Nah, jika kalian tidak tahu, ikutin terus videonya. Nanti kita tanya keju apa yang mereka buat. Nah, kali ini saya berada di Lembang dan saya akan diberi kesempatan untuk melihat proses pembuatan keju. Halo Ci. Hai. Dengan nama siapa? Aku Intan, salam kenal. Oh ya, namaku Nathanael. Nathanael. Aku manggilnya siapa? Nael. Oh iya, Nael boleh. Nael boleh. Hai, dari mana? Dari Jakarta. Jakarta. Selamat datang di rumah keju. Iya. Nah Ci, aku dan teman-teman ingin melihat proses pembuatan keju. Oke, boleh. Kebetulan di sini tuh kita produksi keju mozzarella. Oh. Proses awal pembuatan keju mozzarella itu apa ya, Ci? Kalau kita prosesnya tuh simpel banget. Pertama pasteurisasi, koagulasi, nanti kita langsung masuk mesin stretching. Jadi dia tuh bisa meral. Kan kalau keju mozzarella meral ya. Jadi kita bisa meral. Nanti kita bikin versi mininya di sini. Nanti Nael bisa lihat ke dalam. Oh iya. Ada kita produksi banyak, produksi besar gitu. Mau mulai? Ya boleh. Proses awalnya dari apa dulu ya, Ci? Proses awalnya kita susu murni ya, karena kita terbuat dari susu murni. Nanti Nael bisa pakai susu murni. Ini langsung diperas dari susu sapi yang ada di peternak-peternak lokal daerah sekitar. Jadi pertama kita mau pasteurisasi ini, udah gitu kita proses kedua yang tadi ya koagulasi. Jadi kalau misalnya mau mulai boleh. Sini. Oh, iya. Nah, pertama-tama aku bakal ngenalin bahannya ya. Yang pertama susu murni. Kemudian untuk memecahkan susunya, kita kan ada tahap mecahin susu nih. Iya. Maksudnya susunya dipecahin itu apa ya, Ci? Dibanting gitu? Jangan dong, jangan dibanting. Susunya itu kan kalau susu bagus, dia tuh teksturnya tuh ada lemaknya, dia tuh lembut, wangi. Nah, kita dalam proses membuat keju mozzarella ini kita perlu pecahinnya tuh pakai yang namanya, bisa pakai ini cuka. Iya. Suka makan cuka kan kalau makan bakso? Iya. Cuka atau lemon, atau juga kita punya yang namanya ini nih. Kalau di sini kita pakainya citrun. Citrun. Citrun itu yang asem-asem. Nah, ini biar susunya jadi pecah, bukan dibanting ya. Ci, aku boleh pakai masker nggak biar higienis? Oh iya dong, boleh. Kita mau bikin susu. Soalnya kalau susu tuh dia sensitif. Oh, iya. Boleh. Mari kita bikin. Pertama kita tuangin susunya. Nael setengahnya aja susu murninya. Di sini. Di sini. Nih ya. Setengah liter susu. Awas pecah. Terus. Lagi. Oke, sip. Nah, kita cek suhunya. Jadi yang paling penting itu bikin olahan susu murni itu kita harus cek suhu sama yang namanya cek kadar susunya tuh ini tuh pas kita beli pecah atau enggak. Kalau misalnya bagus kayak gini berarti dia enggak pecah, berarti susunya bagus. Aromanya aroma susu kan? Boleh. Koko cek suhunya sekarang berapa? Udah. 41 ya. Oke, suhunya 41. Suhunya 41-an. Nah, nanti kita pasteurisasi ya. Nih. Sip. Ci, tadi kan dari susu segar terus dipasteurisasi kan? Iya. Di pasteurisasi itu diapain, Ci? Kita manasin susu di atas suhu 60 sampai 65 derajat tapi di bawah 80 derajat. Dia fungsinya biar bakteri-bakterinya mati. Jadi kita kalau minum susu murni dia nggak sakit perut kitanya. Jadi kita manasin dulu, digodok dulu gitu. Tapi jangan sampai kepanasan biar tetap proteinnya, gizinya masih ada di dalam sini. Gitu. Oke. Nah, ini sudah selesai dipasteurisasi dan ini kita mau ingin pecahkan susunya dengan cara ada 3
Asam, ada asam cuka, asam lemon, dan juga asam Citrun. citrun. Kamu mau pilih yang mana nih? Yang Cobain. citrun deh. Citrun aja ya. Oke, kita pakai citrun ya. Nah, susu yang belum pecah itu seperti ini ya, friends. Tuh. Masih putih dan masih cair. Belum ada gumpalannya. Oke. Sekarang kita pecahin ya. Ya. Pakai citrun pilihannya Nel. Nah. Oke. Kita masukin aja. Dikocok-kocok pakai ini ya. Nanti bakal keluar. Sambil diangkat, coba lihat. Nah, itu dia udah mulai pecah. Coba deh angkat lagi. Tuh, ada serat-seratnya kan? Tuh. Oke, lagi terus. Tuh, lihat. Kan, terus kocok lagi sampai dia pecah. Biasanya untuk proses pemecahan ini butuh proses berapa lama? Tergantung kapasitas susunya ya, karena kita cuma sedikit, kurang lebih seliter atau 500 mili. Itu cuma sebentar banget, paling 1 menitan sambil kita ngelihat dia tuh pecahnya sempurna atau enggak gitu. Habis proses ini kita lakukan proses yang namanya koagulasi. Koagulasi. Nah, misalnya dilihat lagi. Oke, udah pecah-pecah. Kita masukin renet ya. Nah, dalam proses koagulasi ini, yang peran pentingnya adalah renet. Renet itu adalah sebuah enzim ya. Jadi kita pakai renet vegetarian, itu terbuat dari jamur. Nah, ini renetnya harus dingin. Dan penggunaannya nggak usah banyak-banyak, tinggal 1-2 tetes aja. Biar apa pakai renet ini? Biar terjadi proses koagulasi. Yaitu dari susunya ini kan cair. Iya. Nanti dia menggumpal terus jadi kayak puding. Gitu. Aku mau cobain. Boleh. Ini beli atau bikin sendiri, Ci? Saat ini kalau di Indonesia kita masih beli. Tapi belinya udah umum kok, soalnya banyak banget yang udah pakai renet untuk menjadikan keju di Indonesia ini. Jadi beli. Boleh? Nih. Tetesin 2-3 tetes boleh. Oke, diaduk-aduk lagi. Terus kita tunggu deh sampai terjadi koagulasi. Itunya udah diaduk dengan sempurna, kita tutupin deh. Dah. Sip. Oke. Biasanya proses koagulasi ini ditunggu berapa lama? Ini karena kita cuma seliter 500 milian, itu paling 5-6 menitan deh. Jadi nggak lama banget. Nanti pasti dilihat perbedaannya. Iya. Gitu ya. Oke. Nah, hasilnya jadinya ntar seperti ini, friends, dibikin balok. Ada saran buat pengolahan sama penyajiannya nggak? Boleh. Paling simpel tuh produk kita tinggal diangetin aja di microwave. Jadi Nael bisa kalau punya microwave nggak di rumah? Ada? Ada. Oke, jadi tinggal kita angetin aja. Ini pakainya yang microwavable ya. Iya. Diangetin aja. Suhunya tergantung microwave yang dipunya. Biasanya kalau kita 80 watt itu cuma 20 detik. 20 sampai 30 detik. Ini nanti kalau udah melting bisa langsung dicicipi, bisa nyicipi langsung pakai garpu atau dicocol pakai ini nih, snack. Pasti enak. Gitu. Nah, ini produknya kita di sini kita produksi, ada yang pasta, pizza, sama yang stick. Gitu. Itu 3 perbedaannya. Nih, Koko bisa cobain. Nah, ini yang belum lumer, masih berbentuk balok, dan yang ini udah lumer. Boleh, silakan. Boleh. Ya. Nah, yuk kita cobain, friends. Ini, friends. Tuh. Gimana? Enak.
Enak. Teksturnya kenyal-kenyal, friends, dan rasanya juga gurih. Nah, ini yang membedakan keju lain dan keju mozzarella. Yang keju mozzarella lentur-lentur, friends. Kalau yang Bisa mulur juga. Kalau yang biasanya enggak. Habis. Ci, ada nggak olahan yang lain selain di microwave? Ada yang tadi ya, yang digoreng. Kita mau goreng yang ini. Yuk kita makan. Yuk. Itu Nih. kok yang ya boleh. Ini ada yang bulat, ada juga yang stick. Kita coba yang bulat. Itu isinya ayam. Oh, Ini mudah melting. Ada kejunya kan? Lihatin dong kejunya. ini kayaknya. Nah, kalau yang stick ini enaknya tuh sambil digigit atau dipotong. Jadi nah. Yang stick. Panjang banget, friend. Gimana? Senang diolah, diolah jadi produk jadi atau langsung di microwave-in? Ya, dua-duanya. Dua-duanya. Jis mau nyobain nggak? Wow, pasti. Wah. Oh. Dia suka keju. Habis deh. Nah, friends, ini proses koagulasinya sudah selesai dan nanti kita lihat. Tuh, friend. Oh. Coba goyang-goyang. Ini. Wah, jadi kayak puding ya? Rasa lebih kental, friend. Lihat lebih kental. Boleh dipotong-potong. Tuh, Oh, tuh. angkat aja. Wah, bener kan kayak puding kan? Heeh. Sekarang Nail potong-potong. Dipotong Aduk-aduk, gimana? iya. Diaduk-aduk, dipotong-potong. Oh, aduk-aduk. Aduk-aduknya dipotong-potong. Nah, begitu-gitu. Sampai butiran-butiran kecil. Terus, sambil dinyalain ya. Saya bantu Iya. nyalain ya. Nah, ini dinamakan cheese curd. Ini curd. Nah, ini tahu-tahu ini namanya curd. Dan ini yang bakal dijadiin cikal bakal keju mozzarella yang diproduksi. Oh, cheese curd. Kalau untuk kata curd itu spellnya gimana sih? Untuk curd-nya itu kita spellnya tuh C, U, R dan D. D. Iya. Oh. Jadi curd. Kalau misalnya gampang bahasanya tuh tahu. Tahunya susu. Nah, tuh lihat kan? Dari tadi udah pecah-pecah tapi dia udah rada-rada padat kan? Nah. Nah. Tuh kan? Nah. Nanti jangan lupa disaring. Coba diangkat lagi. Nah, sedikit lagi dia belum mendidih. Jadi tunggu dia mendidih. Baru nanti kita matiin, baru kita saring, oke? Iya. Nah, itu kan curd-nya yang kita olah. Whey-nya itu kalau misalnya Nael tahu, itu bisa buat kalau orang nge-gym. Whey itu yang mana sih? Whey itu yang ini loh. Oh. Ini cairan ini whey. Whey ini sumber protein tinggi untuk orang yang mau fitness biasanya. Oh ya, nanti kalau Nael udah besar biasanya kalau nge-gym pasti pengen pakai whey. Di sana kan whey-nya bubuk ya. Nah, awalnya cair seperti ini. Nah, kayak gitu. Misalnya teman-teman mau milih whey juga bisa sih. Whey-nya kita jual kok. Whey-nya kita jual fresh whey jatuhnya ya. Kita jual fresh whey-nya. Teman-teman atau Nael kalau misalnya butuh whey-nya bisa banget hubungi Cici ini. Buat diolah gitu. Nah, udah agak panas ya. Iya. Oke, kita saring loh. Kita mulai saring. Saringnya bisa. Jadi, gini aku ajarin dulu ya. Jadi ini diambil, tiriskan di sini, airnya ditiriskan. Baru nanti whey-nya curd-nya masukin sini. Oke? Atau kalau misalnya mau gampang gini, nggak apa-apa. Biar nggak belepotan. Pokoknya yang penting disaring. Nah, gitu. Oke.
Kulit ini boleh langsung dimakan atau belum boleh sih? Sebenarnya boleh, kan kita udah ada proses untuk mematikan bakterinya. Nah ini tuh curtnya kalau orang bule-bule biasanya kita pengirimannya ke daerah Bali, dia pesennya ginian doang buat disantap. Jadi tergantung, kalau misalnya emang suka bisa langsung dimakan. Ci, ini rasa kulit gini rasanya gimana sih? Rasanya sih biasanya hambar ya. Kalau misalnya kamu mau coba boleh. Oh iya, boleh dong. Boleh coba, mau pakai. Gimana rasanya, apa? Enakan kejunya, enakan curtnya? Kejunya. Kejunya. Kalau yang udah jadinya itu enak banget, itu ada rasa gurih-gurihnya, itu dikasih apa sih biasanya? Itu kita jujur li cuman hanya garam. Jadi kalau misalnya Nael lihat nanti ke dalam proses produksinya, kita cuma ditambahin garam biar dia jadi gurih. Karena basicnya keju mozzarella itu karena bahan dasarnya ini nggak ada rasanya. Jadi kita kasih garam aja, garamnya juga garam dapur kok. Gitu. Iya. Jadi ada gurih-gurihnya tuh dari garam dapur juga. Gitu. Habis ini prosesnya apa, Ci? Habis ini kita proses yang namanya stretching. Jadi kita butuh water bath kayak ngelelehin coklat. Nah ini kita mau bikin water bath, caranya pakai air biasa, nanti kita rebus. Panasin ya. Ya. Jangan lupa diukur suhunya. Dipanasin. Nih. Jadi biasanya water bathnya tuh harus panasnya 75-an deh. Biar baru bisa kita olah. Nah, kalau udah mendidih baru kita taruh piring di atasnya. Gitu. Nah bentar lagi nih kita mendidih sambil taruh ininya. Nanti kita sambil taruh ininya, mangkoknya ya. Iya. Sambil tungguin, nggak apa-apa, masih tetap diituin aja. Masih 60. Nah sambil pelan-pelan pindahin curtnya ke dalam sini. Nah. Dituangin ini. Tuangin. Nah. Ini aja. Nah. Oke. Nah, satu yang belum aku kasih tahu ya. Ini tuh udah suhunya kan udah 70 ya, 70-an ya. Kita kecilin. Ini kita beres. Jadi satu yang belum dikasih tahu, cara bikin keju mozzarella itu kalau di rumah cuman pakai ini sama garpu doang. Jadi Nel bisa pakai garpunya nih. Nah. Ya, nanti aku coba ini. Nah, nanti kita masukin gini, nanti lama-lama dia keluar air juga, kayak whey gitu. Tapi nanti kita harus masukin. Jadi ini diguntel-guntel sampai dia jadi. Nah, tahu nggak sih El? Kalau misalnya susu 1 liter itu hanya bisa jadi 10%-nya aja keju. Khususnya keju mozzarella ya. Jadi kebayang dong dari 1 liter cuma jadi 80 atau 100 gram keju mozzarella doang. Jadi sedikit. Sisanya berarti whey-nya doang ya, Ci? Iya benar. Sisanya whey-nya doang gitu. Makanya kalau misalnya Nael nanti punya ide pengen ngolah whey jadi milkshake misalnya, boleh tuh. Kan sayang banget belum dimanfaatkan gitu. Nah ini gini ya. Iya. Coba El bisa nggak? Jadi ditumpuk-tumpuk dimasuk-masuk. Kalau bikinnya sejam makanya cuma tadi selahap ya. Jadi enakan beli ya El ya. Maksudnya sejam itu diaduk kayak gini-gini terus gitu? Iya. Itu sejam itu paling cepat. Jadi tergantung kecepatan El. Semakin cepat, semakin suhunya oke, itu bisa semakin ini. Kamu mau remes pakai tangan? Panas. Nah biasanya proses stretching ini kita kasih yang namanya garam. Jadi tadi ya garam ya. Udah mulai keras. Udah mulai keras kan? Nah garam ini selalu, karena kita mainnya itu susu cair, kita harus selalu cairkan. Jadi garamnya itu kita cairkan. Di apa ini garam? Pakai air. Garamnya tergantung mau seasin apa.
kita masukin ya. Semoga ini nggak keasinan. Oke. Terus mozzarella itu kandungan airnya cukup tinggi dibandingin keju yang lain. Jadi makanya dia bisa lumer-lumer. Udah makin keras kan? Good. Coba mulai di stretchy kok. Coba tarik ke atas bisa nggak? Tarik ke atas. Bisa nggak? Tuh sedikit lagi, ayo digabung-gabung lagi, biar dia lebih menyatu. Nah seperti ini ya Ci, udah kelihatan seperti kalis ya. Iya benar, udah nyatu semuanya. Ini sebenarnya udah jadi keju mozzarella loh. Coba kamu bisa tes semulur apa yang kamu bikin. Wow, pelan-pelan. Nah, tinggi banget kan? Ya, itu udah bisa kita makan langsung. Ini kayak gitu, simpel kan? Iya. Cuman lama ya. Oke, tinggal bisa dicetak nih. Jadi kalau misalnya kamu udah jadi kayak gini, ini udah jadi keju mozzarella, tinggal dicetak sesuai. Kalau misalnya di rumah pengen pengen dimasukin ke cup itu boleh, cup-cup yang ada di rumah itu boleh. Ini udah jadi banget loh. Kita cetak ya. Kita cetak di cup. Coba tak ambilin dulu cupnya. Nah teman-teman, ini sekarang kita mau cetak. Boleh, bisa dimasukin semua, kayaknya dibagi dua deh ya. Dibagi dua ya. Kita bagi dua, oke. Nah, nih, ini buat Nael, kan punya Dede ya tadi ya, satu ya. Nah, satu lagi buat Dedeknya. Kita taruh, tolong pegangin. Satu lagi buat Dedeknya. Jadi deh, jadi setiap yang datang ke sini kayak Nael, nanti kita belajar bisa dibawa pulang kejunya. Wow, asik kan? Coba jadinya kayak gimana? Udah jadi. Kalau gitu kita udah saatnya lihat ke produksi aslinya di dalam. Iya. Mau nggak? Yuk. Ajakin Dede, Mami, Papinya ke dalam. Oke? Oke. Yuk. Yuk. Nah teman-teman, sekarang kita ingin masuk ke ruang produksi. Ayo, sini.